Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa-siswi Lab School Cerende. Jumpa lagi dengan saya Pak Feby Maulana Ilyas. Nah, kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang persamaan linear satu variabel. Sekarang pada sesi ini kita akan belajar sama-sama belajar tentang apa itu persamaan nilai mutlak. Tapi sebelum kita ke bentuk persamaannya, kita pengen tahu dulu nih, apa sih nilai mutlak itu? Oke, langsung saja ini dia pengantar nilai mutlak. Misalkan ada umur A dan juga ada umur B, ya. Lalu kita pengen tahu selisihnya. Contoh, umur A 13 tahun, umur B 10 tahun. Maka kita udah bisa tahu nih selisihnya berapa tahun sih? Ya, 3 tahun. Kalau misalkan A-nya 7 tahun dan B-nya 11 tahun, maka selisihnya berapa tahun ya? Ya, 4 tahun. Oke, paham ya? Selanjutnya, kalau misalkan ada umur A ini X tahun dan juga umur B Y tahun, maka cara mencarinya gimana ya? Apakah X dikurangi Y atau Y dikurang X? Berdasarkan kasus yang pertama, kita dapat selisihnya 3, itu 13 dikurang 10. Kita dapat kasus 4, itu apakah 7 dikurang 11 atau 11 dikurang 7. Nah, maka kalau X tahun dan juga Y tahun, maka selisihnya adalah nilai mutlak dari X dikurang Y. Oh, seperti itu ya nilai mutlak tandanya. Oke, supaya kita tidak penasaran, langsung saja ke bentuk umum nilai mutlak. Nah, ini dia bentuk umum dari nilai mutlak ya. Disimbolkan dengan tanda kurung yang tegak lurus di sisi kiri dan juga di sisi kanannya. Contoh, ada nilai mutlak dari kotak. Kotak ini kita bisa isi bilangan berapa aja selama bilangannya itu bilangan real ya. Oke, semisal ada nilai mutlak dari kotak, maka hasilnya akan kotak. Jika kotaknya itu lebih dari sama dengan 0. Jika bilangan itu lebih dari sama dengan 0. Lalu akan bernilai negatif jika kotaknya itu bilangan itu kurang dari 0. Ya, pasti pada bingung ya, gimana sih cara mengaplikasikannya? Langsung aja, contohnya ada nilai mutlak dari 2, maka hasilnya jadi 2, karena 2 ini lebih dari sama dengan 0. Maka kalau nilai mutlak dari 2, itu udah pasti 2. Oke, langsung saja ke berikutnya. Kalau ada nilai mutlak dari min 2, oke, itu tinggal dikasih tanda min lagi supaya positif, karena hasil dari nilai mutlak itu udah pasti positif ya. Jadi hasil dari nilai mutlak itu udah pasti positif. Tapi yang ada di dalam tanda nilai mutlak itu bisa positif, bisa negatif. Paham? Oke, kalau begitu kita langsung saja coba-coba soal yang berikutnya. Kalau ada nilai mutlak 3, ini berapa ya hasilnya? Udah pasti positif 3 dong, karena hasilnya udah pasti positif ya. Lanjut, kalau ada nilai mutlak min 5, hasilnya berapa? Ya udah pasti 5. Iya nggak? Karena pasti positif. Lalu, jika ada nilai mutlak dari 8 dikurang 14, ini kita kurangin dulu ya. 8 dikurang 14 berapa? Min 6. Kalau nilai mutlak min 6, itu udah pasti 6 dong. Pasti positif. Paham? Lanjut. Oke, jika ada nilai mutlak akar 5 dikurang 2, nah akar 5 ini lebih besar ya dari 2. Kalau lebih besar dikurang sama yang lebih kecil, itu udah pasti positif. Jadi, hasilnya pasti ya positif. Akar 5 dikurang 2. Oke, paham? Lanjut. Kalau ada nilai mutlak 1 dikurang 3, nah akar 3 kan lebih besar ya daripada 1. Sedangkan 1 ini lebih kecil nih daripada akar 3. Udah pasti kalau 1 dikurang yang lebih besar dari 1, itu udah pasti negatif. Maka tinggal kita kasih negatif aja ya, sesuai bentuk umum yang tadi kita pelajarin. Satunya tinggal dikasih negatif, jadi min 1. Min akar 3 dikasih negatif, jadi akar 3. Jadi hasilnya adalah akar 3 dikurang 1. Paham ya? Bisa ditangkap ya, jadi hasilnya udah pasti positif. Tapi yang di dalam tanda mutlak itu bisa positif, bisa juga negatif. Langsung saja kita ke contoh soal berikutnya. Oke, contoh soal berikutnya ini sudah sampai ke bentuk persamaan nilai mutlak ya. Semisal ada nilai mutlak dari 2x dikurang 1 yang hasilnya sama dengan 5. Maka nilai x-nya berapa nih? Ya, ini sama kasusnya seperti persamaan linear satu variabel. Kita diminta mencari nilai x-nya.
Ya, tadi seperti yang saya katakan, yang di dalam nilai mutlak itu bisa positif, bisa negatif. Maka kita buat dua kemungkinan. Ya, yang satu positif, 2x dikurang 1. Yang satu negatif. Negatif dikali 2x min 1 sama dengan 5. Sampai sini paham? Kita selesaikan soalnya ya. Yang pertama, 2x dikurang 1 sama dengan 5. Maka 2x dikurang 1 ini katanya sama dengan 5. Ya, min 1 kita pindah ke kanan. Kalau min 1 pindah ke kanan jadinya positif dong. Jadinya 2x sama dengan 5 ditambah 1, 6. Ya enggak? Lalu gampang deh, 2 dikali berapa yang hasilnya? 6. Atau x sama dengan 6 dibagi 2. Maka x sama dengan 3. Udah gitu doang, gampang banget. Kita langsung ketemu nilai x-nya. Ya, langsung ke soal yang sebelah kanannya tuh. Min-nya ini punya semuanya ya. Kita rainbow multiplication atau perkalian pelangi ya. Kita kali pelangi nih. Min ini dikali 2x jadinya min 2x ya. Min dikali min 1 itu jadi plus 1 ya. Sama dengan 5. Sampai sini paham? Lanjut. Ya, satunya kita pindah ke kanan. Kalau satunya positif, pindah ke kanan atau pindah ruas, jadinya negatif. Jadi min 2x sama dengan 5 dikurang 1 berapa? 4. Ya, min 2 dikali berapa biar jadi 4? Atau x sama dengan 4 dibagi min 2. 4 dibagi min 2 berapa? Ya min 2. Udah deh ketemu, x-nya sama dengan 3 dan x-nya sama dengan min 2 yang memenuhi persamaan nilai mutlak yang ada pada layar. Seperti itu persamaan nilai mutlak dan juga apa itu nilai mutlak ya. Saya rasa semuanya paham. Kalau kalian ingin lebih paham lagi, kalian bisa latihan soal yang ada di buku kalian, di internet, atau dari manapun ya. Karena semakin kalian banyak latihan, kalian akan semakin paham. Oke, saya rasa cukup tentang definisi nilai mutlak dan juga persamaan dasar nilai mutlak. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.